Apa itu bioteknologi dan mengapa penting? Bioteknologi adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas tanaman, hewan, dan mikroba agar lebih bermanfaat bagi manusia. Di bidang pertanian, bioteknologi memegang peranan penting untuk membantu petani menghasilkan tanaman yang lebih baik. Dengan memanfaatkan ilmu biologi dan teknologi, kita bisa menciptakan bibit unggul, mengurangi serangan hama, dan meningkatkan hasil panen. Beberapa contoh penerapan bioteknologi di bidang pertanian antara lain: pertama yaitu kultur jaringan, yaitu teknik memperbanyak tanaman dari satu bagian kecil sehingga menghasilkan bibit yang seragam dan bebas penyakit. Pupuk hayati dan biopeptida merupakan pupuk yang ramah lingkungan karena memanfaatkan mikroorganisme alami untuk menyuburkan tanah dan melindungi tanaman. Tanaman transgenik seperti jagung tahan hama yang dapat mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang paling menarik adalah golden rice, yaitu padi yang diperkaya dengan vitamin A untuk membantu mengatasi masalah kekurangan gizi. First, beta-carotene biosynthesis genes are obtained from a maize cell and a bacterium. Then, the beta-carotene biosynthesis genes are cut using a restriction enzyme. Meanwhile, a plasmid is obtained from a bacterium called Agrobacterium. The plasmid is cut using the same restriction enzyme. The unpaired bases in the sticky ends of the plasmid are complementary to those in the sticky ends of the beta-carotene biosynthesis genes. With the help of DNA ligase, the beta-carotene biosynthesis genes are inserted into the open plasmid. A recombinant plasmid is formed. It is then mixed with chemically treated Agrobacterium. The transformed Agrobacterium is allowed to infect a rice embryo. During infection, the beta-carotene biosynthesis genes are integrated into the DNA of the rice embryo. The infected embryo is then put into a sterile culture medium containing all nutrients necessary for growth. The embryo divides by mitotic cell division to form a mass of undifferentiated cells called callus. Finally, cells of the callus are transferred to culture media containing hormones. The hormones promote the growth of roots and shoots. The cells differentiate into different types of cells, and plantlets are formed. The plantlets are then planted in soil for further development. They developed into adult plants which are called golden rice. Yang kedua, ada bioteknologi di bidang peternakan. Di bidang peternakan, bioteknologi menjadi kunci penting untuk membantu para peternak meningkatkan kualitas, kesehatan, dan produktivitas hewan ternak mereka. Dengan memanfaatkan ilmu biologi dan teknologi, kita bisa mengatur proses reproduksi, mencegah penyakit, dan bahkan mengubah cara pemberian pakan sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih optimal. Ada beberapa contoh penerapan bioteknologi di peternakan. Yang pertama, inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah teknik mengawinkan hewan tanpa harus mempertemukan pejantan dan betina secara langsung. Dengan cara ini, peternak bisa memilih bibit pejantan unggul dari mana saja, bahkan dari daerah atau negara lain, sehingga keturunannya memiliki genetik yang lebih baik. Inseminasi buatan juga membantu mempercepat perbaikan kualitas populasi ternak. Yang kedua yaitu transfer embrio. Teknik ini memungkinkan embrio yang dihasilkan dari induk betina dengan sifat terbaik dipindahkan ke induk pengganti untuk dikandung sampai lahir. Dengan cara ini, seekor induk unggul bisa menghasilkan banyak keturunan dalam waktu lebih singkat dibanding cara alami. Ketiga yaitu cloning. Cloning adalah proses membuat hewan baru yang memiliki sifat genetik identik dengan hewan asalnya.
Salah satu hewan cloning yang paling terkenal adalah domba Dolly. Para ilmuwan menggunakan teknik transfer inti sel somatik, yaitu mengambil inti sel dari domba dewasa lalu menanamkannya ke dalam sel telur tanpa inti. Dan hasilnya, Dolly lahir sebagai kembaran genetik dari induknya tanpa melalui proses kawin biasa.